Baik, di sini saya mendapat tugas itu dalam menjawab cara meningkatkan produktivitas dengan motivasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900, kelas A2 pagi. Mata kuliah Kewirausahaan 2. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian motivasi. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Sedangkan motivasi itu sendiri bisa, yang pertama, motivasi dalam bekerja. Semua kegiatan suatu pekerjaan selalu membutuhkan adanya motivasi yang cukup dari diri individu atau individu yang lainnya. Tanpa motivasi, seseorang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun berbuat, maka perbuatan tersebut tanpa arahan. Belajar melibatkan aktivitas psikis dan fisik juga tidak terlepas dari faktor motivasi. Semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin tinggi tingkat produktivitas kerja. Belajar semakin kuat atau besar dalam usaha pencapaian produktivitas yang didambakan. Terus yang kedua, motivasi kepribadian. Motivasi ini bersifat estetis, yang artinya sifat hidup yang melepaskan diri dari kebendaan, jadi mengutamakan pribadi individu semata. Terus ada motivasi susilaan. Seseorang belajar dengan harapan mencapai taraf kesusilaan yang tinggi, bukan saja untuk mengisi otak dengan ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk membentuk watak dan kepribadian yang leluhur. Terus ada motivasi masyarakat. Seseorang dalam usaha suatu kegiatan bukan untuk mencapai keunggulan diri, melainkan untuk membentuk atau menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat sekitar, mengingat manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Di sini yang dimaksud dengan motivasi kemasyarakatan yaitu di mana kita sebagai makhluk sosial tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan pekerjaan. Makin cepat pekerjaan yang kita butuhkan, maka semakin banyak kita membutuhkan tenaga orang lain. Di mana di sini di dalam sebuah tim saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Terus ada motivasi religius. Seseorang dalam usaha suatu kegiatan untuk mencari kebenaran sejati yang dapat atau terdapat dalam Tuhan. Seseorang dalam kegiatan kelak akan lebih baik dalam melayani sesamanya dan melakukan tugas dan kewajiban terhadap Tuhan maupun sesama manusia. Yang dimaksudkan dengan motivasi religius ini di mana kita sebagai umat jangan lupa akan kenikmatan yang diberikan oleh
Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa kenikmatan atau kesehatan kita tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Terus ada motivasi kegunaan. Seseorang dalam usahanya dikendalikan oleh dorongan yang dianggap menentukan bagian hidup di hari esok agar supaya hidupnya sejahtera. Hal ini merupakan hasil dari produktivitas kerja yang tinggi. Di sini yang dimaksudkan motivasi kegunaan, di mana kita sebagai seseorang yang berwirausaha harus meningkatkan produktivitas kerja kita supaya pekerjaan kita menjadi lebih baik dan cepat berkembang ke depannya. Terus ada bentuk-bentuk motivasi. Perbedaan yang terdapat antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam pemberian motivasi hampir selalu terletak pada gaya, selera, dan tekanan, dan bukan dalam jenisnya. Terus ada faktor-faktor faktor indikator yang mempengaruhi motivasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal yang berasal dari proses psikologis dalam diri seseorang maupun dari faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang pegawai. Terus ada indikator motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan dari dalam diri dan luar diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang terlihat dari dimensi internal dan eksternal. Dengan kata lain, motivasi kerja seseorang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Indikator motivasi kerja dimaksudkan untuk dapat mengukur sejauh mana pegawai bekerja sesuai dengan tuntutan sebagai karyawan. Terus ada motivasi mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pada dasarnya, perusahaan bukan saja mengarahkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan keinginan untuk mencapai mencapai hasil kerja yang optimal. Yang dimaksud dengan motivasi di sini, di mana seseorang atasan menjadi contoh atau membuat para karyawan untuk bekerja lebih giat lagi, dan sebagai seorang pemimpin harus bisa memotivasi seseorang karyawannya untuk menjadi pekerja keras dan tidak lari dari tanggung jawab dalam pekerjaannya. Misalnya di sini seseorang karyawan bisa mencapai pekerjaan atau targetnya dengan tepat waktu dan baik dalam melaksanakannya, bisa di suatu saat mereka bisa mendapatkan penghargaan atau bonus dari seorang pemimpin itu sendiri. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kata-kata yang kurang dimengerti dan salah penyebutan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.